Sebelum saya tuntaskan satu poin, kemudian Ustaz Anwar, saya minta Panembahan Sujiwo Tejo untuk maju ke depan. Oke, sebelum di puncak Ustaz Nur Somad dan Mas Jiwo Tejo, saya tanya sama Mas Ardi satu lagi. Kalau kita mau dandanin negara ini, itu punya... Oke. Itu ada nggak model yang akan kita tiru atau kita tuju gitu? Ya kalau bicara soal model, mestinya nggak usah jauh-jauh, Cak. Ya. Tetangga kita deket saja. Misalnya untuk satu contoh gitu ya, Singapura itu yang katanya sudah sangat apa-apa mahal dan seterusnya, ternyata sangat mengejutkan. Sekolah dari SD sampai SMA itu negara yang urus. Kalau mau masuk sekolah swasta itu urusanmu. Kalau mau kuliah di perguruan tinggi negeri itu bisa dapat beasiswa 85%. Jika lulus bekerja 3 tahun di pemerintahan, ya. Setelah itu baru boleh bekerja di tempat yang lain. Itu satu. Yang kedua, transportasi umum di sana sudah disediakan. Dan yang paling menarik, rumah pun sudah ada yang disediakan oleh pemerintah untuk disewa oleh masyarakat. Dan rumah itu jangan coba-coba ganggu di luar-luarnya. Mau dicat, mau diapa, dibagusin, Anda kena penjara, masuk penjara. Karena itu melanggar hukum. Yang hanya boleh dibenahi hanya di dalamnya saja. Catlah dalamnya, perbaiki di dalamnya gitu ya. Mereka punya semua bentuk yang kemudian bisa mensejahterakan lah sebagian besar rakyatnya. Singapura itu tidak punya ladang minyak. Tapi mereka punya 12 kilang refinery, Cak. Oleh karena itu, semua minyak mentah yang di Indonesia ini jangan-jangan parkir di sana. Lalu jadi BBM, baru diimpor lagi ke sini. Ya. Nah, ini kan kalau bicara soal model, Jerman itu sebuah negara yang sudah sangat maju, ya. Industri juga. Di sana itu orang bicara BBM-nya harga pasar. Ya. Harga berubah tiap hari. Iya. Tapi transportasi umumnya di sana semua gratis kok. Sekolah semua gratis. Bahkan sampai perguruan tinggi. Berobat, teman saya dapat beasiswa ke sana. Ada asuransinya. Pulang ke Indonesia, dirawat di sini. Sampai di sana diganti sama asuransi yang orang ikut pendidikan beasiswa di sana. Artinya modelnya itu ada. Alatnya di mana, Cak? Jagain APBN kita aja. APBN kita itu kan mengelola. Maksudnya saya disuruh jagain APBN itu. Jadi gini. Kalau Cak Nun kan suruh jagain seniman gitu kan udah tahu kunciannya kan. Sekarang kita kenapa mesti jagain APBN? Karena di dalam APBN itulah, Cak, semua rahmat Allah sama kita ini ya dikelola sedemikian rupa. Bumi, air, manusianya. Oke. Nah, jadi pendapatan negara. Setelah dia jadi pendapatan negara, maka kemudian dia dibelanjakan. Jadi kan kita bisa ngelola. Gini, kalau jaga APBN, dia kuncinya ya. Oke. Itu saya menormalnya kan harus pakai pedang. Oh iya. Nah, saya kan tidak punya pedang. Maka saya hanya bisa menjaga melalui keris. Sedangkan keris ini milik Allah. Jadi saya perlu izin Allah. Tentu, Cak. Tentu. Gitu. Bagi saya sendiri juga, saya menganggap saya meniatkan ya. Karena saya percaya. Kayak kata Cak Nun tadi, bahwa kita ini bukan siapa-siapa kok. Udah disebutin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tuh Tejo diciptakan. gak apal itu. Iya, pegangan saya cuma itu, bahwa saya niatkan bahwa karena sudah disebut bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku semata. Oh, kita ini abdi loh. Selesai kita bersahadat, percaya rukun Islam, rukun iman, ya itu. Sip Ardi, gini, saya ini kan semua teman-teman ini bukan keranjang yang kita masuki bahan-bahan, tapi mereka ini kan mesin pengolah. Nanti pulang mereka mengolah.
Ya. Jadi yang kita kasih ini kan apa, pancingan-pancingan gitu Mas Ardi. Itulah Genduri Cinta. Nah gini, beberapa hal bisa kita tiru dari Singapura, Dari Jerman, dari Jerman. Beberapa hal lain kita juga bisa mengacu ke Jepang, ke Korea, mungkin ke Amerika, no problem ya. Tapi saya pribadi kalau disuruh negara Indonesia ini menjadi seperti Singapura, saya tidak mau. Kalau disuruh seperti Amerika, tidak mau saya. Kalau disuruh seperti Hong Kong, apa Cina, apa Korea, Jepang, tidak mau saya. Tapi kalau kita belajar beberapa hal kepada mereka, saya oke. Tapi kalau kita ingin maju menjadi seperti mereka, aku mau aku. Enggak. Wes gak iso makian. Iya. Maksudnya Di seluruh dunia. Tentu maksudnya tidak kita menjadi negara seperti itu. Iya, jadi Tadi menjawab saja pertanyaan bahwa di mana sih praktik-praktik, apa iya praktik-praktik itu ada. Untuk menunjukkan saja bahwa itu ada. Bahkan satu negara yang sering dielek-elek Cak, Kuba. Itu kan cerita tentang Kuba, mana ada yang bagus yang kita dengar. Tapi ketika Kuba sampai di bagus. sana, Kuba bagus. di sana situasinya baik-baik saja. Kuba itu nggak punya utang, Nggak punya nggak utang. ada orang buta huruf, ya toh, nggak ada maling, beres semua. Dan satu hal lagi, mereka punya regulasi yang cukup ketat. Kalau kita yang namanya turis asing, itu berlaku harga turis asing. Jadi ada harga warga negara, ada harga turis asing. Yang itu jelas lebih mahal. Karena mereka punya mutiara yang namanya Fidel Castro. Nah. Nah, kita punyanya kerikil, ya toh. Karena mutiaranya dibuang. Mutiara dalam Islam dibuang, betul nggak? Ya, Mutiara di dalam kehidupan budaya dibuang, mutiara dalam kehidupan politik dibuang. Di kehidupan apa aja mutiara dibuang. Kita hormati ketika SD, SMP, SMA tok. Begitu naik mahasiswa dia harus ikut kerikil, betul enggak? Kalau Olimpiade SD, SMP, SMA menang terus kita sedunia, kita ini mutiara bangsanya. Tapi begitu jadi mahasiswa dia sudah mulai berpikir mencangkul bagaimana punya pedang ikut punya pedang kan gitu. Akhirnya kerisnya hilang dan sekarang sudah memuncak semua itu. Tapi yang saya maksud itu gini loh, Mas Ardi. Di Singapura tidak ada orang punya kesulitan, rumah ada, sekolah beres. Demikian juga di Hong Kong. Sehingga itu juga bukan pilihan saya total, meskipun saya senang itu. Itu membuat mereka tidak tangguh sama sekali sebagai manusia. Mereka tidak pernah mengalami kesulitan. Mereka dilindungi apa saja oleh pemerintahnya. Mereka terlindung, polisinya melindungi, hukumnya melindungi. Di Indonesia kan Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Tidak dilindungi hukum, tidak dilindungi polisi, bahkan Anda diancam, diporotin, direpotin, tidak karu-karuan. Hasilnya adalah manusia Indonesia menjadi manusia yang penuh kemandirian, yang penuh ketangguhan. Gitu. Jadi mari kita pertahankan negara yang buruk ini. Nah itu dialektika namanya Mas. Hidup itu pilihannya seperti itu, dinamis gitu ya. Jadi saya mencoba menjadi partner Anda, sparring partner Anda untuk menunjukkan sisi yang lain supaya Anda tidak hitam putih. Gitu loh, ya. Satu. Nomor dua. Ya nggak ada dong negara yang seburuk ini saja kebudayaannya dan kehidupan sehari-harinya paling nyaman di seluruh dunia. Nggak ada di seluruh dunia orang bisa kumpul beribu-ribu orang sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi sampai besok malam juga nggak ada masalah toh. Ya toh. Dan saya di daerah-daerah itu nutup jalan besar, jalan Pantura ditutup, udah karu-karuan bus. Sampai jam berapapun tidak ada masalah. Terus saya suruh hidup di Singapura. Telung dino aku wis tak obong kabeh sih. Emoh. Ngerokok gak oleh. Ndolek bajigur gak ono. Ndolek sego pecel gak ono. Golek konco guyon angel, wong kabeh betutut kabeh. Terus gaya apa urip kono iki? Demikian juga di Amerika, di Korea. Makanya nyuwun sewu Ustaz Somad. Saya kan selalu mengayomi, diminta mengayomi anak-anak saya di Korea, di Taiwan, Makau, Hong Kong. Saya ke sana syaratnya saya mau rutin ke sana sama Mbak Novia dan Kiai Kanjeng dengan syarat saya bukan ustadz. Syaratnya adalah saya bapakmu, Mbak Novia ibumu saya datang.
Maka kamu tidak boleh bertransaksi kepada saya. Kamu tidak usah repot-repot jemput saya akan datang sendiri, tenang aja. Tidak usah nyewain mobil, tempatnya seadanya yang kalian mampu. Itu. Nah, kenapa? Karena saya tidak tega sama orang Hong Kong. Saya tidak tega sama orang Korea. Saya tidak tega sama orang Taiwan. Mereka hidupnya penuh penderitaan. Mereka hidup di bukupon doro, ditumpuk-tumpuk. Hidup di apartemen sempit 4 kali 4 meter. Mereka tidak punya halaman rumah. Mereka tidak punya burung perkutut. Mereka tidak punya pagar. Mereka tidak punya tetangga. Karena mereka tidak kenal siapa di kiri kanannya. Mereka tidak punya yang semua kita punya di sini. Mereka tidak punya kenduri cinta. Mereka tidak punya solawatan. Mereka tidak punya campur sari. Mereka tidak punya dangdut. Mereka tidak punya sholat tahajud. Ya, mereka tidak punya apa-apa. Mereka menderita. Mereka cuma tahu satu hal, bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Karena selama bekerja mereka hanya ingat pekerjaannya dan lupa siapa dirinya. Sehingga mereka tidak cemas selama bekerja. Begitu mereka selesai bekerja, Ardi, mereka baru ingat bahwa dia adalah dirinya. Sementara dia tidak kenal siapa dirinya. Loh, iki aku tah. Aku iki sapa sih, Rek? Nah, mereka bertanya. Mereka tidak mengerti surga neraka. Mereka tidak punya lauhil mahfud. Mereka tidak punya Jibril, Mikael, Israfil. Mereka kesepian. Mereka tidak punya Jen Efrit. Mereka tidak punya Kiai Grengsing di Gunung Merapi, Mbah Jumadil Kubro yang mengurusi wedhus gembel. Mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka kesepian. Mereka tidak tahu dari mana asalnya dan tidak mengerti akan kemana besok-besok setelah mati. Kasihan mereka. Kita santuni. Maka kita kirim TKW ke sana. Gitu. Mereka jadi bahagia. Dipertahankan anak-anak kita di sana itu oleh keluarga-keluarga, oleh perusahaan-perusahaan dan oleh pemerintah. Mereka takut kalau kehilangan kita. Karena dengan kita mereka denger-ngereng sholatullah, salamullah gitu. Ih, ketenangan nih. Jadi saya tuh tidak tega sama mereka. Bukan saya menyantuni TKW. Wong TKW kita itu karena pengalamannya menjadi manusia tangguh di sini, di sana mereka lebih tangguh dari juragannya. Sing nyentak-nyentak iku arek-arek. Malah buruwe sing nyentak-nyentak jeragane. Itu orang Indonesia. Jadi hidup itu tidak hitam putih. Kadang-kadang kalau engkau di penjara, kata Pak Abdullah tadi, penjara adalah singgasana bagi orang yang mencari kebenaran. Maka sebanyak mungkinlah Anda masuk penjara. Lah kan tidak bisa ngomong gitu kan. Jadi hidup itu tidak kayak gitu. Hidup itu begitu luasnya dan ulang-alik minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Minal masjidil aqsa ilal masjidil haram, terus ulang-alik. Seneng galau, terus menerus. Kan gitu, Mas. Jadi menurut saya setuju sama semua perbaikan yang Anda lakukan, tapi jangan sampai kita kehilangan kekayaan itu maksud saya. Tidak ada di seluruh. Lah kalau kita nanti bikin negara dengan undang-undang yang sangat ketat, terus jam 10 bengi itu guyon gak oleh. Ya ta? Antum di Mesir itu kalau kedengaran, Mesir loh, gurung London loh. Kiai Kanjeng jam 9 pagi sudah keluar rumahnya ngerokok bareng guyon kok ditekani polisi. Coba guyon gak oleh kalau negara capopo. Goreng gereh gak oleh. Tetangga bau, telepon polisi. Ini negara capopo. Makanya kalau ngomong kebudayaan dan manusia dan rakyat itu tidak ada lain kecuali kita. Wah, wes. Coba di seluruh dunia mana ada forum yang di panggung semua merokok kayak gini. Ayo cari di belahan dunia yang manapun. Dan semua datang dan semua tanpa batas. Tidak perlu ada perlindungan, tidak perlu ada keamanan. Betul enggak? Tidak perlu dijaga siapa-siapa. Karena kita adalah orang yang menjaga, bukan orang yang dijaga. Kan begitu. Kita semua adalah orang yang memelihara republik ini, bukan orang yang mengancam republik ini. Gitu loh. Bahkan kita jaga wis kono nyolong saiki-saiki sakarep.
Gitu. Iki cek bingung iki. Aku bingung. Oke, teman sekalian ya. Jadi terakhir sekali saya lupa satu terminologi lagi. Jadi kalau yang Anda inginkan itu Toto Tentrem Kerto Raharjo, ya, itu Singapura sudah, ya, Amerika sudah, ya, Korea Selatan, Utara pun sudah, Utara pun lumayan, gitu kan, Cina sudah, gitu kan, Amerika Latin sudah. Tapi jangan lupa Hitler dulu juga lebih bagus daripada Kuba. Jangan lupa Fir'aun itu bertahan 1300 tahun itu dinastinya karena sudah Toto Tentrem Kerto Raharjo Gemah Ripah Loh Jinawi. Kalau cuman itu cita-cita kita, Hitler juga sudah mencapai, Fir'aun juga sudah mencapai. Tapi di dalam prinsip dari Allah itu semua dirumuskan dengan baldatun thayyibatun, titik. Itu cukup udah merumuskan semuanya tadi. Tapi Allah memberi dimensi berikutnya itu Warabbun Ghafur. Silakan sejahtera, tapi ada enggak sesuatu yang aku marah? Tapi kalaupun ada, asal engkau tidak besar-besar benar kesalahanmu, aku masih menyiapkan ghafurku untukmu. Aku masih Warabbun Ghafur. Jadi pedoman hidup kita sederhana. Malam sebelum tidur dihitung yang mana yang Rabbun Ghafur, yang mana yang tidak Rabbun Ghafur dari perbuatan saya sehari ini. Cuman itu tok, sederhana sekali. Gitu. Nah, Rabbun Ghafur ini tidak dipenuhi oleh seluruh dunia. Gitu loh. Kalau jadi mending mana sekarang? Kita tidak begitu sejahtera, tapi kita berjuang terus sampai Allah terharu sehingga pasti kita diampuni. Meskipun kita tetap miskin-miskin juga, tapi Allah mengampuni. Kita kaya raya, beres, bareng-bareng maling, makmur, Gemah Ripah Loh Jinawi, tapi Allah tidak mengampuni. Yang mana yang dipilih? Saya kembali ke idiom lama. Ada dua rumah, yang satu bertengkar terus sehingga ganggu orang se-RT lah. Piring dibanting, kaca disawati, teriak-teriak, orang semua nggak bisa tidur. Karena apa? Karena suaminya selingkuh. Maka mereka bertengkar tiap malam. Rumah sebelahnya tenang, ada musik yang mengalun, tentram, Toto Tentrem Kerto Raharjo. Kenapa? Karena suami maupun istri sama-sama selingkuh. Kon milih di, kamu milih yang mana? Yang mana yang namanya Toto? Jadi kalau Toto Tentrem Kerto Raharjo itu, Doli juga Toto Tentrem Kerto Raharjo, penuh kelembutan, penuh pelayanan, penuh harum-haruman, betul enggak? Penuh kasih sayang, penuh kenikmatan, Toto Tentrem Kerto Raharjo. Nah, udah kalau gitu mari kita bikin Doli nasional. Nah, Mas Ardi malam ini belajar bahwa kehidupan lebih luas dari itu. Tapi khususon yang beliau omongkan itu kita dukung sepenuhnya di wilayah itu. Tapi jangan sampai kita kehilangan yang sudah kita punyai, kekayaan-kekayaan ini. Karena ini nggak ada di seluruh dunia aja. Yang ini guys, di Malaysia iso nggak pengen ini? Ayo, nggak bisa di Malaysia begini nih. Kalau di Indonesia pemerintahnya nggak masalah, kenapa? Karena nggak tahu. Ono apa gak ero ya apa katanya? Jadi tidak masalah, makanya di sini sangat longgar untuk manusia, sangat longgar untuk kebudayaan, sangat longgar untuk silaturahmi, betul enggak? Begitu Anda ke luar negeri, dimanapun kelonggaran itu hilang. Makanya bunuh diri sangat besar di Korea, segala macam. Di Makau itu tak lihat, aduh mesake wong-wong itu. Nek orang Indonesia iki ketoke mek gak sekolah tapi meripati pelolak-pelolok. Ngene-ngene kita orang sana kan tertib, orang yang dilindungi sejak kecil, orang yang beres semua masalahnya, sehingga mereka tidak punya geni, tidak punya api dari matanya. Kita kan berapi-api. Jadi iki wis suwe kok gak ono gelut iki rek. Wah. Golek perkara ndek mall. Ngapa delok-delok. Wah, akhirnya pokoknya di seluruh dunia tidak ada orang tawur tanpa sebab. Kecuali anak-anak muda Indonesia. Udah itu di mana aja. Jadi tawur sebagai syariat. Gak enak gak tawur ya.
Lo temenan itu, saya bisa cerita detail soal ini ya, di Malaysia, di Hong Kong, di Korea, saya bisa cerita detail mengenai tawur dan bagaimana cara mengatasinya, siapa tokoh-tokohnya, yang jagoan siapa, yang cuman rame-rame siapa, saya bisa cerita detail. Tapi ini bukan saatnya. Yang penting tolong kita jangan kehilangan ini. Negara mau maju kemanapun harus tetap terjamin kemerdekaan yang penuh kemesraan di dalam kebenaran dan kebaikan seperti Kenduri Cinta ini. Ustadz Nur Somad, tafadhol. Nanti kita puncai dengan Mas Tejo. Saya mohon dengan penuh kebebasan dan cinta untuk teman-teman semua. Saya sambung sedikit begini, karena beliau tadi mengatakan mengenai penyakit dengki hasad itu tidak di otak tapi di hati. Satu ya. Padahal Allah kalian ya, jelas ya. Maka bersyukur, Asmaul Husna lewat gitu saja. Padahal semua yang paling dasar ketakjuban. Apa yang melebihi ketakjuban? Lah Anda tidak takjub sama apa-apa. Bagaimana kalau manusia tanpa ketakjuban? Itu sudah bukan manusia, karena alat-alat utamanya tidak dipakai. Itu kemudian terakhir satu sebelum Mas Tejo ya. Mas Tejo setelah itu monggo. Karena Mas Tejo akan mengelaborasi itu dengan pengalaman kebudayaan dan kebatinannya. Aki biyen tak pikir Tejo ku PKI ya. Ternyata Muslim. Jadi kaget aku, umroh, Tejo umroh. Kaget aku. Jadi sampai Allah sendiri bersyukur itu. Alhamdulillah. Ngono deh, kalau Gusti Allah bersyukur. Loh MH gimana kok ngomong Allah bersyukur? Loh Allah itu asyakur, Allah itu maha bersyukur. Jangan lupa dia menyebut dirinya dan menunjukkan kepadamu bahwa dia itu maha bersyukur. Sebenarnya kan tidak masuk akal Allah kok bersyukur. Tapi begitu rendah hatinya Allah kepada hambanya sehingga dia sendiri bersyukur. Jadi malaikat, ya Allah lihat hambamu dari situ Bondo umroh ya Allah, ngono toh. Itu kan. Terus Allah dingin-dingin saja. Bril, kamu ndak baca Lauhul Mahfuz itu apa? Lu napa? Sudah saya tulis. Tahun sekian, tanggal sekian umroh, nginap di rumahnya Syekh Nur Somad sama Mbak Fatin. Sudah saya tulis, kamu udah hafal sih gitu. Sudah saya sendiri yang memberi hidayah kepada dia. Mana mungkin Tejo ingat saya kalau saya tidak mengingatkan dia tentang saya, kan gitu kan. Itu dialog antara Allah sama Jibril pada waktu itu, karanganku dewe. Loh ya kan, untuk kebaikan dan kemesraan kan boleh mereka-reka drama-drama seperti itu ya. Tapi tidak kok terus jadi nas. Menurut Cak Nun, lah kamu yang goblok. Jangan hidup menurut Cak Nun. Hidup sekali kok menurut Cak Nun. Menurut ulama, menurut Syekh ini, menurut Maulana ini, menurut Ibnu Arabi, menurut Ibnu Taimiyah, menurut gak kabeh. Hidup itu menurut Allah, menurut Rasulullah. Titik. Ngono. Kok menurut Cak Nun? Salahmu dhewe. Ojo hidup menurut Cak Nun kok aku diseret-seret karo pengadilan Gusti Allah kok. Iki jarene nglakoni ngene mergo awakmu ngono. Lah salahe dheke wong kula mek ngomong kok aku ngono kok. Ya saja, bener gak? Itu tauhid. Makanya Anda itu jangan sibuk ngomong iman. Harus sudah selesai soal iman itu. Gitu loh. Wah ini iman kita harus loh. Setok. Kamu itu kalau sudah bertauhid, itu sudah nggak punya jarak iman lagi. Gitu loh. Sudah otomatis itu. Sama istri dia cinta titik, wes. Kalau diucapkan lagi itu untuk alat kemesraan saja, tidak untuk membuktikan, betul nggak? Kamu sama suami bilang I love you, gue kan orang mergo kon ingin buktikan, tapi untuk alat kemesraan. Membuktikannya kan sebelum nikah, kan gitu. Ini sama Allah juga gitu, jangan sibuk dikit, wah ini iman. Pengajian meningkatkan iman dan takwa, kit biyen gak meningkat-ningkat. Menek melorot meneh.
Iman tuh seharusnya udah ada masalah, udah nggak pernah inget kita iman itu, gitu loh. Kalau teh sudah manis itu udah nggak ingat gula, gitu loh, Rek. Masa teh terus manis bendiro cek ngomong gula suwe kelegen tehmu itu. Itu ya teman sekalian ya. Jadi tolong, Allah itu nolong kita sedemikian rupa dengan kemurahan-kemurahan karena kita tidak mungkin mencapainya. Tak kayak cerita sedikit mengenai anak saya yang kecil. Jadi dia kan, anak saya kecil Rampak itu kan nggak mau sekolah. Akhirnya kita rayu berbulan-bulan. Akhirnya dia mau masuk TK. Malam itu sebelum dia sudah dirayu ibunya sedemikian rupa, akhirnya dia pekewuh mau gitu ya. Terus malam kita makan nasi goreng di mana gitu. Terus saya tanya, gimana Rampak besok sekolah? Terus dia jawab, ya sudahlah menunggu. Di TK gue sebelum masuk, ya sudahlah. Ya gue cekikian ini bocah kok jawabannya itu seperti jawaban orang umur berapa gitu kan. Ya sudahlah menunggu. Paginya begitu dia mau berangkat, dia nemuin saya dulu. Ya aku mau sekolah tapi saya tanya satu. Ya apa? Kenapa sih kan sudah ada ayah dan ibu kok masih harus ada guru? Nah ya kan guru kan asistennya ayah ibu, kan ayah ibu kan waktunya tidak banyak, maka bikin asisten. Nah, ngono. Oh gitu ya, untuk bantuin ayah. Oke, terus dia berangkat sekolah. Pulang sekolah langsung nemui saya. Ya aku mau tanya ya apa? Agama itu penting po? Mbok. Iki nek aku Ustaz langsung tak aplok gitu kan. Ngomongnya dengan emosi dan ngenyek gitu loh. Bahasa Jogja. Ya agama itu penting po? Wah, dah. Aku terpaksa menjawab dengan spontan gini loh. Kita itu kan sebisa mungkin tahu mengenai hidup kita. Sekarang gimana, kemarin gimana, besok gimana, ada apa saja. Itu kita cari tahu, tiap hari kita cari tahu. Tapi ada banyak hal yang kita tidak mungkin tahu. Mustahil kita tahu. Misalnya Tuhan itu gimana, alam semesta itu gimana asal-usulnya. Kita nggak tahu. Nah, satu-satunya jalan Tuhan ngasih tahu kita, Rampak. Terus kita dikasih tahu. Nah, pemberitahuan Tuhan kepada kita itu namanya Al-Quran. Al-Quran itulah yang dipakai untuk pedoman orang beragama. Maka agama itu penting karena dia ada Qurannya. Karena kita jadi tahu macam-macam yang kita tidak mungkin tahu gitu. Terus, oh ya udah, dia bilang gitu. Saya pikir agama itu mata pelajaran. Dia ngomong gitu. Ya, yes.